Selamat datang pemirsa, kembali bersama saya Nurul dalam Learning Journal, program yang membahas dunia komunikasi dan jurnalistik. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu analisis proses dan unsur penulisan jurnalisme investigasi dari jenis, sifat, dan tujuan hingga tahap produksi. Sebuah tema yang penting untuk dipahami oleh calon jurnalis masa depan. Baik pemirsa, kita lanjut ke pengantar jurnalisme investigasi. Pemirsa, jurnalisme investigasi adalah salah satu bentuk liputan yang menuntut ketelitian, keberanian, dan tanggung jawab tinggi. Tidak seperti berita lain, biasa jurnalisme investigasi berusaha menggunakan fakta-fakta tersembunyi yang memiliki kepentingan publik besar. Jurnalisme investigasi bertugas menelusuri kebenaran di balik sebuah peristiwa, mulai dari kasus korupsi, pelanggaran hukum, hingga penyalahgunaan wewenang. Melalui proses panjang, mereka mencari data, mewawancarai narasumber, serta melakukan verifikasi secara mendalam untuk menemukan fakta sebenarnya. Baik, kita lanjut ke sifat dan ciri jurnalisme investigasi. Baik pemirsa, jurnalisme investigasi memiliki beberapa sifat utama. Pertama, mendalam, artinya tidak sekedar melaporkan apa yang terlihat, tetapi menelusuri apa yang tersembunyi. Kedua, berdasarkan bukti bukan opini. Ketiga, berorientasi pada kepentingan publik bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Dan keempat, kritis terhadap kekuasaan karena jurnalis adalah sebagai pengawas masyarakat. Dengan sifat-sifat tersebut, seorang jurnalis investigasi harus selalu menjunjung kejujuran, integritas, dan tanggung jawab moral. Baik pemirsa, kita lanjut ke segmen ketiga, jenis-jenis tujuan jurnalisme investigasi. Pemirsa, jurnalisme investigasi terbagi menjadi beberapa jenis tergantung pada bidang yang diselidiki. Ada investigasi politik dan korupsi yang berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan. Ada pula investigasi lingkungan yang menyoroti pencemaran dan kerusakan alam, serta investigasi sosial dan hak asasi manusia atau HAM yang berupaya memperjuangkan keadilan bagi masyarakat kecil. Sementara itu, tujuan utama dari jurnalisme investigasi adalah mengungkap fakta yang disembunyikan, memberi informasi yang akurat kepada publik, serta mendorong perubahan sosial yang positif. Lewat liputan mendalam, jurnalis dapat membuka mata masyarakat dan menekan para pelaku penyimpangan untuk bertanggung jawab. Baik pemirsa, kita lanjut ke segmen keempat, tahapan produksi jurnalisme investigasi. Oke, kita lanjut ya. Proses penulis berita investigasi tidak mudah. Pemirsa, terdapat beberapa tahap penting yang harus dilakukan oleh jurnalis. Tahapan pertama adalah menentukan isu dan membuat hipotesis awal. Kedua, melakukan riset pendahuluan untuk memahami konteks masalah. Ketiga, mengumpulkan data dan bukti baik dari dokumen, wawancara, maupun observasi lapangan. Keempat, verifikasi dan konfirmasi fakta agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, menulis laporan investigasi dengan struktur naratif yang kuat dan beretika. Setiap langkah memerlukan waktu, tenaga, dan keberanian tinggi. Oleh karena itu, proses investigasi bisa langsung berbulan-bulan sebelum hasilnya dipublikasikan ke publik.
Baik pemirsa, kita lanjut ke etika dan tantangan. Dalam praktiknya, jurnalis investigasi sering menghadapi berbagai tantangan mulai dari ancaman, tekanan politik, hingga kesulitan mengakses dokumen. Namun, semua resiko itu harus dihadapi dengan profesionalitas dan tanggung jawab moral. Etika menjadi hal yang paling penting. Jurnalisme tidak boleh manipulasi data, tidak boleh merugikan narasumber, dan harus melindungi identitas sumber rahasia. Tujuan akhirnya bukan sekedar membongkar, tetapi membangun kesadaran publik terhadap kebenaran. Pemirsa, jurnalisme investigasi adalah jantung dari media yang bebas dan berintegritas. Lewat kerja keras dari jurnalis, masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik layar kekuasaan. Demikian Learning Journal edisi kali ini, analisis proses unsur penulisan jurnalisme investigasi. Saya Nurul. Terima kasih telah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.